Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Nur Hidayah dengan nomor NIM 193223006 dari program studi pendidikan matematika semester 3 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penyelesaian soal dengan menggunakan metode MODI atau Modified Distribution. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah program linear yang diampu oleh Bapak Riki Yuliardi MPD. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan. Sebelumnya, itu adalah pengertian metode MODI. Metode MODI atau Modified Distribution merupakan perkembangan dari metode stepping stone. Penentuan sel kosong yang bisa menghemat biaya pada metode ini dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat, serta metode ini dapat mencapai hasil optimal lebih cepat. Metode MODI menghitung indeks perbaikan untuk setiap sel yang kosong tanpa menggunakan jalur tertutup. Indeks perbaikan dihitung dengan terlebih dahulu menentukan nilai baris dan kolom. Notasi dalam metode MODI terdiri dari RI sama dengan nilai yang ditetapkan untuk baris I, KJ, nilai yang ditetapkan untuk kolom J, dan CIJ, biaya transportasi dari sumber I ke tujuan J. Selanjutnya, langkah-langkah dalam aplikasi metode MODI. Yang pertama, menghitung nilai setiap baris dan kolom dengan menetapkan RI plus KJ sama dengan CIJ. Yang kedua, formula tersebut berlaku untuk sel yang mendapat alokasi saja. Setelah semua persamaan telah tertulis, tetapkan R1 sama dengan 0. Yang ketiga, mencari solusi untuk semua R dan K. Yang keempat, menghitung indeks perbaikan dengan menggunakan formula CIJ dikurangi RI dikurangi KJ. Dan yang kelima, mengaplikasikan kriteria optimalitas sebagaimana pada metode stepping stone. Nah, kita langsung ke pembahasan soal. 3 pabrik barang dengan kapasitas 90 ton, 60 ton, dan 50 ton hendak mengirim barang ke 3 kota dengan kebutuhan masing-masing kota adalah 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengiriman dalam ribuan dari pabrik ke kota disajikan dalam tabel berikut. Untuk pabrik 1 ke kota A yaitu 20, kota B 5, dan ke kota C 8. Untuk pabrik 2 ke kota A 15, kota B 20, dan ke kota C 10. Untuk pabrik ketiga, kota A 25, kota B 10, dan kota C 19. Berapakah biaya total optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut? Penyelesaian. Langkah-langkahnya, yang pertama, tabel awal yang digunakan adalah tabel NWC. Tabelnya seperti ini. Selanjutnya, perubahan alokasi pertama. Langkahnya yaitu buat variabel RI dan KJ untuk masing-masing baris dan kolom. Selanjutnya, hitung sel yang berisi nilai tiap kolom dan tiap baris dengan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ. Nilai baris 1 sama dengan RI sama dengan 0. Mencari nilai kolom A, RI plus KA sama dengan C1A. 0 plus KA sama dengan 20. Nilai kolom A sama dengan 20. Selanjutnya, mencari nilai kolom dan baris yang lain. R1 plus KB sama dengan C1B. 0 plus KB sama dengan 5, KB sama dengan 5. R2 plus KB sama dengan C2B. R2 plus 5 sama dengan 20. R2 sama dengan 15. R3 plus KB sama dengan C3B. R3 plus 5 sama dengan 10. R3 sama dengan 5. R3 plus KC sama dengan C3C. 5 plus KC sama dengan 19. KC sama dengan 14. Nilai-nilai ini kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan seperti terlihat pada tabel berikut. Tabelnya seperti ini. R1-nya itu 0, KA 20, KB 5, R2-nya 15, R3 5, dan KC 14. Selanjutnya yaitu menghitung indeks perbaikan setiap sel yang kosong dengan rumus indeks perbaikan sama dengan CIJ kurangi RI kurangi KJ.
Untuk sel 2A, indeks perbaikannya yaitu min 20, untuk 3A 0, untuk 1C min 6, dan untuk 2C min 19. Langkah selanjutnya yaitu memilih titik tolak perubahan. Sel yang merupakan titik tolak perubahan adalah sel yang indeksnya bertanda negatif dan angkanya terbesar. Dalam tabel di atas, ternyata yang memenuhi syarat adalah sel 2A, yaitu min 20. Oleh karena itu, sel ini dipilih sebagai sel yang akan diisi. Selanjutnya, memperbaiki alokasi. Buat jalur tertutup. Berilah tanda positif pada 2A. Sini. Pilih satu sel terdekat yang isi dan sebaris. Di sini 2B. Satu sel yang isi terdekat dan sekolom 1A. Dan berilah tanda negatif pada dua sel tersebut. Kemudian pilih satu sel yang sebaris atau sekolom dengan dua sel bertanda negatif tadi, yaitu 1B, dan beri tanda positif. Selanjutnya, pindahkan isi dari sel bertanda negatif ke yang bertanda positif sebanyak isi terkecil dari sel yang bertanda negatif, yaitu 50. Jadi 2A kemudian berisi 50, 2B berisi 60 kurangi 50 sama dengan 10, 1B berisi 40 tambah 50 sama dengan 90, dan 1A tidak berisi. Jadi biaya transportasinya yaitu 90 kali 5 plus 50 kali 15 plus 10 kali 20 plus 10 kali 10 plus 40 kali 19 sama dengan 2260. Selanjutnya, ulangi langkah-langkah tersebut sampai diperoleh biaya terendah. Bila masih ada indeks perbaikan yang bernilai negatif, berarti alokasi tersebut masih dapat diubah untuk mengurangi biaya pengangkutan. Bila sudah tidak ada indeks yang negatif, berarti sudah optimal. Lanjut, yaitu perubahan alokasi kedua. Langkah yang pertama yaitu buat variabel RI dan KJ untuk masing-masing baris dan kolom. Untuk langkah kedua, hitung sel yang berisi nilai tiap kolom dan tiap baris dengan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ. Nilai baris 1 sama dengan R1 sama dengan 0. Mencari nilai kolom B. R1 plus KB sama dengan C1B. 0 plus KB sama dengan 5. Nilai kolom B sama dengan 5. Lanjutnya mencari nilai kolom dan baris yang lain. R2 plus KB sama dengan C2B. R2 plus 5 sama dengan 20. R2 sama dengan 15. R2 plus KA sama dengan C2A. 15 plus KA sama dengan 15. KA sama dengan 0. R3 plus KB sama dengan C3B. R3 plus 5 sama dengan 10. R3 sama dengan 5. R3 plus KC sama dengan C3C. 5 plus KC sama dengan 19. KC sama dengan 14. Nilai-nilai ini kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan, seperti terlihat pada tabel berikut, yaitu R1-nya ya 0, KB 5, R2 15, KA 0, R3 5, dan KC 14. Langkah selanjutnya yaitu menghitung indeks perbaikan setiap sel yang kosong dengan rumus indeks perbaikan sama dengan CIJ kurangi RI kurangi KJ. Untuk sel 1A, indeks perbaikannya yaitu 20, 1C, min 6, 2C, min 19, dan 3A 20. Langkah selanjutnya yaitu memilih titik tolak perubahan. Sel yang merupakan titik tolak perubahan adalah sel 2C, karena di sini nilai negatifnya paling besar. Langkah selanjutnya yaitu memperbaiki alokasi. Buatlah jalur tertutup. Berilah tanda positif pada 2C. Pilih satu sel yang terdekat dan yang isi dan sebaris, yaitu 2B. Satu sel yang isi terdekat dan sekolom, yaitu 3C. Berilah tanda negatif pada dua sel tersebut. Kemudian pilih satu sel yang sebaris atau sekolom dengan dua sel bertanda negatif tadi, yaitu 3B. Dan berilah tanda positif. Selanjutnya pindahkan isi dari sel bertanda negatif ke yang bertanda positif sebanyak isi terkecil dari sel yang bertanda negatif, yaitu 10. Jadi 2C
berisi 10, 2B tidak berisi, 3B 10 tambah 10 yaitu 20, dan 3C 40 kurangi 10 yaitu 30. Jadi biaya transportasinya 90 kali 50 plus 50 kali 15 plus 10 kali 10 plus 20 kali 10 plus 30 kali 19 yaitu 2070. Angka selanjutnya yaitu perubahan alokasi ketiga. Angka yang pertama, buat variabel RI dan KJ untuk masing-masing baris dan kolom. Yang kedua, hitung sel yang berisi nilai tiap kolom dan tiap baris dengan rumus nilai baris 1 sama dengan R1 sama dengan 0. Mencari nilai kolom B. R1 plus KB sama dengan C1B. 0 plus KB sama dengan 5. Nilai kolom B sama dengan 5. Selanjutnya mencari nilai kolom dan baris yang lain. R3 plus KB sama dengan C3B. R3 plus 5 sama dengan 10. R3 sama dengan 5. R3 plus KC sama dengan C3C. 5 plus KC sama dengan 19. KC sama dengan 14. R2 plus KC sama dengan C2C. R2 plus 14 sama dengan 10. R2 sama dengan min 4. R2 plus KA sama dengan C2A. Min 4 plus KA sama dengan 15. Jadi K-nya sama dengan 19. Nilai-nilai ini kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan seperti terlihat pada tabel berikut. Seperti ini. Nilai R1-nya yaitu 0. Nilai kolom B 5. R3 5. KC 14. R2 min 4. Dan KA 19. Angka selanjutnya yaitu menghitung indeks perbaikan setiap sel yang kosong dengan rumus indeks perbaikan sama dengan CIJ kurangi RI kurangi KJ. Untuk sel 1A, indeks perbaikannya yaitu 1, 1C min 6, 2B 19, dan 3A 1. Selanjutnya memilih titik tolak perubahan. Sel yang merupakan titik tolak perubahan adalah sel 1C, karena di sini adalah satu-satunya yang bernilai negatif. Kemudian, memperbaiki alokasi. Buat jalur tertutup, berilah tanda positif pada 1C. Pilih satu sel yang terdekat, yang isi dan sebaris 1B. Satu sel yang isi terdekat dan sekolom, yaitu 3C. Berilah tanda negatif pada dua sel tersebut. Kemudian pilih satu sel yang sebaris atau sekolom dengan dua sel bertanda negatif tadi, yaitu 3B, dan berilah tanda positif. Selanjutnya, pindahkan isi dari sel bertanda negatif ke yang bertanda positif sebanyak isi terkecil dari sel yang bertanda negatif, yaitu 30. Jadi, 1C kemudian berisi 30, 1B berisi 90, kurangi 30, 60, 3B berisi 20 plus 30 yaitu 50, dan 3C tidak berisi. Jadi biaya transportasinya yaitu 60 kali 5 plus 30 kali 8 plus 50 kali 15 plus 10 kali 10 plus 50 kali 10 sama dengan 1890. Untuk selanjutnya yaitu perubahan alokasi 4. Yang pertama, buat variabel RI dan KJ untuk masing-masing baris dan kolom. Yang kedua, hitung sel yang berisi nilai tiap kolom dan tiap baris dengan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ. Nilai baris 1 sama dengan R1 sama dengan 0. R1 plus KB sama dengan C1B. 0 plus KB sama dengan 5. Nilai kolom B sama dengan 5. Selanjutnya mencari nilai kolom dan baris yang lain. R1 plus KC sama dengan C1C. 0 plus KC sama dengan 8. KC sama dengan 8. R2 plus KC sama dengan C2C. R2 plus 8 sama dengan 10. R2 sama dengan 2. R2 plus KA sama dengan C2A. 2 plus KA sama dengan 15. KA sama dengan 13. R3 plus KB sama dengan C3B. R3 plus 5 sama dengan 10. R3 sama dengan 5. Nilai-nilai ini kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan seperti terlihat pada tabel berikut, yaitu R1-nya sama dengan 0, kolom B 5,
untuk KC 8, R22, untuk kolom A 13, dan R3 5. Langkah selanjutnya yaitu menghitung indeks perbaikan setiap sel yang kosong dengan rumus indeks perbaikan sama dengan CIJ kurangi RI kurangi KJ. Untuk sel 1A, indeks perbaikannya yaitu 7. Untuk sel 2B, indeks perbaikannya yaitu 13. Untuk sel 3A, indeks perbaikannya yaitu 15. Dan untuk sel 3C, indeks perbaikannya yaitu 6. Karena indeks perbaikan pada setiap sel sudah tidak ada yang negatif, maka tabel pada perubahan alokasi ketiga sudah optimal. Jadi, kesimpulannya yaitu total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut adalah 1.890.000. Mungkin hanya itu yang dapat saya bahas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.